Halo, panitia dari PPI India, apakah boleh saya mulai? Sebentar. Baik, kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Ya. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk bimbingan webinar. Dan kali ini, seperti yang ada di rundown acara, ada pemateri dari ICCR, ada Mas Karimudin, ASEAN Scholarship Nalanda, ada Mbak Rizka, kemudian ada dari Kominfo Mbak Rizka Kurniawansari. Untuk menjaga ketertiban, saya minta teman-teman untuk unmute dulu sementara, ya semuanya dipastikan supaya tidak mengganggu jalannya acara. Bila sudah siap semuanya, ya acara ini nanti akan dipandu dan dimoderatori oleh Kak Rahayu Pratiwi, ya. Kak Rahayu Pratiwi ini saat ini menempuh program studi Master in Ecology and Environmental Studies di Nalanda University. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa tanya langsung ke Kak Rahayu ya. Sekian dari saya serahkan langsung ke Kak Rahayu untuk memulai agenda kita pada hari ini. Jangan lupa berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan. Terima kasih Mas Lukman Hakim. Beliau juga salah satu senior saya sebenarnya di Nalanda International University, teman-teman. Sama dengan skema beasiswa Scholarship Nalanda ASEAN. Nah, kembali lagi kita di acara webinar Beasiswa India tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di India. Tentunya bersama saya, seperti tadi telah dinotis oleh Mas Lukman Hakim dari pengurus PPI India, saya Rahayu Pratiwi merupakan salah satu mahasiswa S2 yang tengah mengambil jurusan Ecology Environment Studies dengan skema beasiswa ASEAN Nalanda Scholarship. Terima kasih sebelumnya Mas Lukman. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen bakar dulu semangat teman-teman nih. Saya sudah melihat ada 72 orang peserta di Zoom ini pada webinar Beasiswa India tahun 2024 hari kedua. Saya ingin tanya dulu nih dari Sabang sampai Merauke suaranya ya. Ada yang dari Sabang? Boleh dong dibuka mikrofonnya yang dari Sabang, dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat turun ke bawah, Kepulauan Sumatera, dan Kalimantan ada? Dibuka dong mikrofonnya, saya pengen tahu dulu suaranya nih. Iya, Kak. Oh, Sarah Ayu, dari mana? Dari provinsi mana? Saya dari Provinsi Sumatera Selatan. Dari Sumsel. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sebelum kita beranjak menyapa provinsi lain, ada lagi yang lain? Iya, Kak. Yes, Helmina dari provinsi mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat, orang Minang. Kemudian yang lain dari Kepulauan Kalimantan? Ada dari Kepulauan Kalimantan? Laya Ruwaida dari provinsi mana? Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kak. Kalsel. Oke, ada lagi dari Kepulauan Kalimantan? Kita beranjak ya, kita beranjak ke Kepulauan Jawa. Saya yakin ini banyak banget peserta dari Kepulauan Jawa. Dari Provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Bali. Oke, coba dibuka mikrofonnya, saya pengen tahu suaranya. Anissa dari provinsi mana? Ayu Natalia, Badria Siti dari provinsi mana? Aku Jakarta Barat, Kak. Jakbar, wah anak Jakbar. Ada lagi dari provinsi yang lain? Oriza. Atau Rini dari provinsi mana? Saya dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Aduh, kita sesama anak Mojang Priangan berarti ya. Salam kenal. Ada lagi dari provinsi lain? Dari Jateng, Jatim, Jogja ada lagi? Ada? Ada Lia Wulandari dari mana? Sempat buka mic. Ada. Sarah Ayu Natalia dari mana?
Saya yang tadi dari Sumatera Selatan, Oh, Kak. dari Sumsel, sorry. Oke, selanjutnya yang dari Provinsi Bali nih. Oh, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Coba dong mana suaranya? Kemarin saya sempat melihat ada di kolom komentar dari Kupang ya. Mana nih suaranya? Dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Halo Kak, Barat. Akifah, dari iya, mana? iya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, orang Iya, Timur, Nyong Manis. iya. Lagi-lagi dong yang terakhir dari Sabang sampai Merauke. Orang Merauke mana suaranya? Aku dari Ilham Ambon, Kak. Oh, Tina mau dari Ambon. Ini Nyong Manis Ambon ya. Ada lagi yang dari Papua? Yang dari Papua? Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Irian Jaya ada? Ada mungkin malu-malu lah ya. Selamat datang, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam kebudayaan untuk kita semua yang hari ini berhadir di webinar Beasiswa India tahun 2024 bersama saya moderator Rahayu Pratiwi. Selamat datang, saya ucapkan kembali di hari kedua, tetap semangat, tetap stay tune untuk menggali informasi beasiswa dan kehidupan yang ada di India. Tentunya kita berhadir sekarang bersama 3 pemateri yang sangat luar biasa. Kalau kemarin hanya 1 pemateri fokus di seluruh beasiswa, sekarang akan lebih menjurus lagi ke beasiswa-beasiswa yang teman-teman harus tahu seluk-beluknya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, pemateri kita berasal dari Nalanda International University atas nama Mbak Rizka Purnamasari. Tempat tanggal lahir di Purworejo 29 Mei 1991. Pendidikan S1 Arkeologi UGM dan S2 mengambil Historical Studies Nalanda International University. Profesi beliau sebagai arkeolog. Prestasi beliau tidak main-main. FEB Student Grant with the research title Event Space Management at the Faculty of Cultural Science, University Gajah Mada tahun 2010. The MAP Fund Practicum Grant in Conservation Archaeology at Flinders University, South Australia 2019. Wow. Dan ASEAN Scholarship Nalanda University Awardee dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Lanjut lagi prestasi beliau di TASSHA Grand Thailand Academy of Social Science, Humanities and Arts at the 2020 IPPA Indo-Pacific Prehistory Association Congress in Chiang Mai, Thailand 2022. Wow, ini prestasi baru 1 pemateri nih, teman-teman. Jadi mohon disimak, ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman tahu tentang seluk-beluk beasiswa dan juga seluk-beluk menjadi mahasiswa berprestasi tentunya ya. Yang kedua, kita akan kenalan dengan Mbak Rizky Mutkiah. Mbak Rizky Mutkiah lahir di Jombang 12 September 1995, mengambil jurusan S1 Jurnalistik Stikosa AWS Surabaya, S2 Master of Science Digital Society at IIIT Bangalore. Prestasinya juga tidak main-main. Awardee beasiswa Kominfo tahun 2022 sampai sekarang. Awardee Data Literasi Grant AJI Indonesia X USAID 2022. Anggota inspiratif non-akademik PPI India 2022-2023. Ketua Dewan Pengawas PPI India 2023 sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, luar biasa sekali ya, kita punya 2 pemateri yang sangat berprestasi dan juga sangat keren. Tidak kalah kerennya, kita punya pemateri yang ketiga, satu-satunya yang paling ganteng jadi pemateri kita hari ini. Beliau bernama Mas Karimudin Al-Banjari. Beliau mengambil Master of Art Political Science di Aligarh Muslim University. Awardee beasiswa ICCR tahun 2023 sampai selesai. Beliau merupakan seorang guru, tutor, konselor, penyusun kurikulum di Kampung Inggris Pare Kediri, penerima 13 beasiswa asal Medan, Sumatera Utara, dan tengah mengambil S2 di Aligarh University Master of Art. Dan beliau hanya mengambil 1 beasiswa, yakni beasiswa ICCR. Mail atau Gmail karimudin10799@gmail.com. Selain itu, prestasi beliau di bidang organisasi juga merupakan pengurus PPI Aligarh India,
PPI India, dan PCINU India. Nah, luar biasa ya. Kita punya 3 pemateri yang hebat, kita punya 3 pemateri yang keren, yang nggak kalah kerennya lagi, mereka akan senantiasa berbagi sukarela. Namun sebelum itu, sebelum kita beranjak ke pemateri, kita akan foto bersama dulu. Saya harap kepada semua teman-teman sebelum kita mendengarkan materi, buka kameranya, tunjukkan wajah cantik dan gantengnya, kita akan foto bersama dan silakan gunakan background yang saya gunakan seperti ini. Kepada panitia silakan dibantu untuk screenshot foto bersama. Ya, siap semua ya. Mohon yang belum open cam, silakan open cam dulu. Ya, slide pertama. 1, 2, 3. Persiapan, slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, persiapan. Ini masih banyak yang belum open cam ini. Mohon open cam. Ya. Silakan open cam dulu dong. Ya. 1, 2, 3. Slide keempat. Persiapan. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Lukman Hakim. Nah, kita sudah foto bersama. Sebelum itu saya anjurkan kembali lagi untuk open kamera, karena kita akan memulai acara inti, yakni pembahasan beasiswa India tahun 2024, yang akan disampaikan oleh 3 pemateri sekaligus. Silahkan open kamera semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai pemaparan materi pertama. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada salah satu pemateri yang sangat amat luar biasa, seorang arkeolog. Kita akan berikan waktu kepada Mbak Rizka Purnamasari MA yang akan menyampaikan skema beasiswa ASEAN Nalanda Scholarship. Kepada Mbak Rizka Purnamasari, saya silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rahayu atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas Mbak. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat, salam semangat buat kita semua. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada PPI India yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing-sharing tentang beasiswa ASEAN Nalanda Scholarship. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai untuk share screen. Oke. Oke, teman-teman, apakah terlihat? Iya, terlihat jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizka Purnamasari. Kebetulan saya mahasiswa dari Nalanda University, mengambil jurusan Historical Studies, jenjang master. Sebelumnya, karena beasiswa ASEAN Nalanda Scholarship ini kan memang sangat spesifik ya, untuk itu kita berkenalan dulu dengan universitasnya gitu. Nalanda University ini berlokasi di Rajgir, di Nalanda District, state-nya Bihar. Jadi Nalanda University ini khusus untuk postgraduate. Jadi statusnya adalah International University. Jadi di sini kita mahasiswanya memang campur ya dari berbagai negara, dari India sendiri, terus dari Asia Tenggara, kemudian Eropa juga ada, gitu kan. Terus universitas ini juga di bawahnya Ministry of External Affairs. Jadi agak berbeda dengan universitas yang lain di India. Nalanda University ini berada di bawah Kementerian Luar Negeri India. Jadi di India hanya ada 2 universitas kalau tidak salah yang di bawah Ministry of External Affairs, salah satunya adalah Nalanda ini.
Nah, Nalanda University ini sebenarnya tergolong universitas baru ya, tapi semangatnya adalah semangat lama. Jadi Nalanda University ini adalah versi terbaru gitu dari Nalanda Mahavihara. Jadi Nalanda Mahavihara ini adalah salah satu universitas tertua di dunia bahkan yang sudah beroperasi dari sekitar abad ke-5 sampai ke-12. Jadi misinya adalah untuk menghidupkan kembali spirit dan knowledge dan wisdom dari Nalanda Mahavihara dari masa lalu. Kemudian didirikan kembali pada tahun 2010 dengan dukungan dari 18 negara, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Begitu. Ya, jadi mayoritas negara-negara di ASEAN merupakan anggota dari Komite Internasional yang mendukung pendirian kembali Nalanda University. Nah, kemudian Nalanda University memiliki skema beasiswa khusus nih untuk mahasiswa dari negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Ya, jadi beasiswa ASEAN Nalanda ini dikelola oleh Kementerian Luar Negeri India dan sumber dananya adalah dari ASEAN India Fund gitu. Yang bisa apply ke beasiswa ini ada 10 negara dari ASEAN. Ada Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Terus beasiswa ini mengcover apa aja sih? Jadi yang di cover adalah biaya perjalanan kita saat kita berangkat ke Nalanda University dan saat kita pulang ke negara kita. Terus kapan anaknya? Kemudian seperti biaya-biaya seperti biaya pendaftaran, terus biaya-biaya administrasi, terus biaya kuliahnya, kemudian biaya hostelnya, akomodasi, itu juga disediakan dari beasiswa ini. Kemudian kita juga mendapat stipend nih setiap bulannya, gitu kan. Terus untuk biaya makan dan biaya security dan lain-lain, kita juga di-reduce dari stipend kita. Nah, untuk ASEAN Scholarship ini pendaftarannya biasanya dimulai dari bulan Mei. Jadi tapi kemudian sering diperpanjang hingga maksimal bulan Agustus setiap tahunnya. Untuk pendaftaran dilakukan secara online. Linknya ada di sini, kalau ada University. Silakan bisa diklik, bisa di search, ya. Kemudian kita tidak perlu aplikasi terpisah untuk mendaftar gitu. Jadi satu form itu digunakan sekaligus ya untuk mendaftar kuliah dan mendaftar beasiswa ASEAN itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut bisa dilihat di websitenya. Kemudian kayak programnya apa saja sih yang ditawarkan? Jadi karena memang Nalanda University ini khusus untuk postgraduate ya. Jadi yang ditawarkan hanya program master dan program PhD. Untuk program master kita ada 6 school, ada 6 department. Yang pertama ada MBA in Sustainable Development and Management. Kemudian ada Ecology and Environment Studies. Kemudian ada Buddhist Studies, Hindu Studies, World Literature, dan ada Historical Studies. Begitu. Untuk tahap-tahap pendaftaran, yang pertama teman-teman bisa tentukan nih program mana nih yang diminati gitu ya, dipilih. Kemudian untuk eligibility kriteria, minimum itu IPK 275 dari skala 4. Kemudian tapi untuk MBA program agak sedikit lebih tinggi ya, jadi harus IPK-nya 3 dari skala 4. Kemudian siapkan statement of purpose nih. Nah, isinya itu adalah kenapa nih mau dan tertarik untuk belajar di Nalanda University. Kemudian alasan kenapa nih milih program yang kita inginkan gitu. Tidak terlalu panjang untuk yang pertama, untuk alasan kenapa memilih Nalanda maksimal itu 100 kata. Kemudian kenapa kita tertarik untuk memilih program yang kita inginkan itu range-nya 300 sampai 500 kata. Kemudian yang ini yang keempat ya, salah saya ini.
siapkan English Certificate. Untuk English Certificate yang diterima oleh Nalanda ada TOEFL, ITP boleh, IBT juga boleh, IELTS, TOEIC, PTE, dan STEP. Silakan siapkan English Certificate yang teman-teman punya. Kemudian siapkan juga terjemahan ijazah dan transkrip SMA dan S1, penerjemahnya tersumpah. Kemudian pendaftarannya itu bisa kita kunjungi di laman Nalanda University di bagian admission process. Nanti kita akan login, kita membuat akun dan lain-lain. Kemudian kita bisa upload seluruh data dan dokumen yang diperlukan nih, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah kita upload, setelah kita submit, kita tinggal menunggu jadwal online interview. Biasanya untuk online interview nanti kita diinterview oleh dekan dari jurusan yang kita pilih. Nah, saran saya nih mulai dari sekarang bisa nih untuk mengirim email mengenai ketertarikan teman-teman untuk mendaftar master program dan ASEAN Scholarship di Nalanda University. Untuk emailnya bisa di foreignstudents@nalandauniv.edu.in. Biasanya akan tergabung dalam mailing list dan akan mendapatkan update informasi terbaru tentang beasiswa. Nah, ini adalah contoh dari isian online form yang akan dilakukan nanti ketika mendaftar untuk beasiswa ASEAN Nalanda Scholarship. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa nanti dilanjut. Terima kasih Mbak Rahayu. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Rizka Purnamasari. For your information teman-teman, beliau juga merupakan Ketua PPI Nalanda. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya lebih spesifik terkait ASEAN Scholarship di Nalanda, boleh monggo chat beliau. Seperti yang tadi telah disampaikan, skema ASEAN Scholarship di Nalanda itu punya skema yang khusus nih teman-teman. Berbeda dengan skema-skema yang lainnya. Tapi untuk menambah rasa penasaran teman-teman, teman-teman juga tetap harus stay tune ya. Tetap harus stay tune untuk melihat the next pemaparan beasiswa. Tentunya yang kedua akan disampaikan seperti yang tadi telah saya sampaikan, beliau merupakan PhD student dan sekarang sedang berkuliah di IIIT Bangalore. Kita akan membuka sesi tanya jawab setelah 3 pemateri ini selesai, teman-teman. Boleh disimak ya, 3 pemateri ini selesai dan kita akan membuka tanya jawab sebebas apapun nanti teman-teman tanyakan terkait 3 beasiswa ini. Oke, yang pertama sudah selesai terkait awardee ASEAN Scholarship dan skemanya. Yang kedua tentunya hari ini kita akan mendengar pemaparan skema beasiswa Kominfo yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky Mutkia MSc. Kepada Mbak Rizky Mutkia MSc, saya persilahkan. Oke, apakah Mbak? Baik, kita akan lanjut ke ICCR dulu. Seperti yang telah tadi saya sampaikan di CP, beliau merupakan satu-satunya pemateri ganteng kita pada hari ini, teman-teman. Asal Sumatera Utara. Kita akan persilahkan Mas Karimudin Albanjari MA yang akan menyampaikan pemaparan skema beasiswa ICCR. Kepada Mas Karimudin Albanjari, saya persilahkan. Hello, thank you so much for moderator Rahayu Pratiwi. Nice to meet you for today. I'm so happy to see you again in webinar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi. Thank you so much for inviting me for Indonesian Student Association of India in this webinar, especially for this time. And so tadi sudah diperkenalkan siapa saya dan saat ini saya mendapatkan beasiswa apa dan berkuliah di mana gitu. Saya lebih tepatnya sekarang sedang masuk ke semester 2 di Aligarh Muslim University tepatnya di Uttar Pradesh ya. Dari Delhi itu sekitar 3 jam ke Uttar Pradesh dan Aligarh ini merupakan salah satu kampus destinasi mahasiswa Indonesia. Ya, paling banyak orang Indonesia itu adanya di Aligarh. Bahkan pernah
Ya, sampai itu sekitar 80-an mahasiswa yang ada di Aligar, dan that's why Aligar is the best choice for all the student in Indonesians right now. So, saya izin share screen ya. Izin share screen teman-teman. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih panjang nantinya tentang skema dari beasiswa ini, aduh, saya masuk ke slide-nya sudah lama. Kita mulai dari slide pertama ya. Wait. Is my PPT visible? Rahayu, it's my PPT visible? Yeah, yes. Of course, Okay. of course. Oke, thank you so much. Oke, jadi aku pengen ngejelasin tentang skema beasiswa ICCR 2024, berhubung beasiswanya juga sudah buka, dan saya itu hunting beasiswa ICCR ini sejak tahun 2018. Saya hunting beasiswa ICCR, ingat, saya hunting beasiswa ICCR itu sejak tahun 2018. Saya 2018 lulus, tapi orang tua saya nggak merestuin saya berangkat ke India, karena saya harus menetap di Indonesia karena berhubung emang kesehatan orang tua juga. Kemudian 2021 saya hunting lagi bareng bersama salah satu awardee yang saat ini Jamia Millia Islamiyah, yaitu Khairunisa. Lulus lagi, tapi saya tidak ambil karena emang terkendala beberapa hal. Dan alhamdulillah di 2023 kemarin, setelah saya menyelesaikan kuliah saya di UGM, di profesi psikolog, kemudian saya pengen lanjut lagi nih S2 nih. Kira-kira saya pengen mewujudkan mimpi. Sebenarnya ke India ini tuh alternatif mewujudkan mimpi saya sejak 2016. Jadi this is not ini bukan salah satu ini ya yang menjadikan saya pengen dapat beasiswa aja, pengen coba-coba, bukan. Tapi saya pengen mewujudkan mimpi saya sejak 2016, pengen ke India dan pengen ke Aligar. Karena Aligar itu sudah terkenal banget dulu di pesantren saya. Saya kan alumni pesantren ya dari Medan, pesantren Ar-Raudul Hasanah Medan. Dan di sana kan banyak sekali menceritakan kalau kami kelas 6 KMI atau kelas 12 SMA itu banyak sekali ustadz-ustadz yang menceritakan tentang kampus-kampus luar negeri karena mereka banyak alumni luar negeri, dan cerita yang paling unik yang saya dengar itu adalah Aligarh Muslim University yang ada di India gitu. Jadi seperti itu ya. Ini suaranya kenapa membalik ya? Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ICCR ini merupakan salah satu beasiswa paling mudah untuk didapatkan. Ingat, di garis bawahi, beasiswa paling mudah untuk didapatkan asalkan berkasnya lengkap, skemanya jelas yang kalian daftar, kemudian kalian mengikuti step-stepnya dengan detail. Intinya di beasiswa ICCR ini detail. Karena nanti ketika kalian tahap ke wawancara, di situ nanti tahap yang menentukan kalian bisa berangkat atau enggak, seperti itu. Ya. Kemudian webinar ICCR. Oke. Nah, hal apa saja nih yang harus kalian yang kalian lakukan sebelum kalian berangkat ke India dan menentukan ataupun menguatkan niat kalian untuk belajar ke India itu hal-hal apa aja nih? Aspek apa aja yang harus kalian lakukan? Karena teman-teman, sekali lagi saya ulangi, untuk belajar di India itu berbeda dengan belajar di Indonesia, gitu ya. Metode belajarnya berbeda, kemudian teknik juga berbeda, cara mendapatkan nilainya juga berbeda. Kalau di Indonesia, ketika saya kuliah dulu di Indonesia itu, yang penting kita bisa caper aja ke dosen gitu ya. Misalnya nih, ini mohon maaf ya kalau ada dosen di sini, kita bisa melakukan pendekatan saja sama dosen gitu ya. Kalau bahasa Medannya, bahasa kasarnya itu caper gitu ya. Insya Allah itu kita bakalan bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Mentok-mentok B lah. Tapi kalau di India, kalian harus ujian dengan full paper, kalian harus bisa project A, project B gitu. Jadi hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Nah, aspek apa aja yang harus kalian lakukan dari sebelum kalian berangkat ke India dan menentukan pilihan untuk kuliah di India? Itu ada 4. Yang pertama itu tentang rankingnya, kemudian tentang penyetaraan ijazahnya, kemudian ICCR scholarship-nya yang kalian harus dapatkan, kemudian nanti trik dan tips ya, aspeknya.
Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari ranking, teman-teman. Sebelum nanti kalian masuk ke portal ICCR dan kalian melihat guideline ICCR itu ataupun list university yang ada di ICCR, kalian harus menentukan rankingnya dulu. Kalian lihat rankingnya ya. Nah, cara untuk melihat ranking di kampus-kampus di India itu membuka website ini nirfindia.org ya. Nah, kalian bisa buka itu. Ketika kalian buka itu, kalian klik university, klik 2023 dulu, kemudian kalian klik university, lalu kalian cek kampus apa aja yang rankingnya. Nah, untuk Aligarh Muslim University sendiri, itu masuk ke dalam ranking 8 di India. Jadi ranking 8 ya, yang pertama itu ada Jawaharlal Nehru University, kemudian disusul oleh IT ya, disusul juga oleh Delhi, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalian lihat dulu rankingnya. Nah, ketika kalian melihat rankingnya, baru kalian tulis. Kan nanti di ICCR tuh ada 5 yang bakalan kalian ambil kampusnya kan. Ada 5 kampus yang akan kalian ambil atau kalian pilih. Nah, di situ kalian list. Ya, kalian buka catatan, kalian list kampus-kampus yang ingin kalian tuju. Ranking-ranking berapa aja yang pengen kalian tuju. Nah, itu penting. Nanti bisa kalian urutkan rankingnya sesuai dari yang tertinggi sampai yang terendah, atau dari terendah tertinggi juga nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalian harus tahu tentang ranking ini untuk bisa menjadikan ini tolak ukur kalian kalau kalian ingin belajar ke India, gitu. Kemudian, nah karena di sini banyak yang S1, banyak nggak yang S1 di sini? Kira-kira yang melanjut S1 banyak ya. Nah, saya punya skema khusus bagi kalian yang ingin memilih jurusan biar tidak salah jurusan. Karena kalau misalnya kalian salah jurusan ketika di India itu sangat hal-hal yang sangat krusial ya, hal-hal yang sangat complicated. Jadi kalian harus benar-benar memilih jurusan itu sesuai dengan minat dan bakat kalian, interest and talents. Jadi itu penting banget teman-teman. Jadi karena kalau misal saya riset saya tentang banyaknya mahasiswa di Indonesia yang salah jurusan itu hampir 87%. Ini sebagai basic penelitian saya, basic riset saya, kalau kalian itu emang kebanyakan itu salah jurusan gitu. Hampir 87% guys. Itu sangat complicated saya katakan. Nah, caranya yang pertama itu, ya suaranya ada yang bocor ya. Saya kurang konsen kalau ada yang bocor. Yang pertama itu first step-nya itu knowing your deep hobby. Jadi tahu hobi kalian apa. Misalnya hobinya baca, ya berarti kan orang sosial gitu. Ada orang yang hobi baca, hobi IT juga ada gitu kan. Berarti social scientific lah ya. Tapi saya dari tentang step-step 8 ini karena terlalu banyak, saya masukkan aja ke dalam kurikulum Riasek ya. Riasek ini salah satu kurikulum dari psikologi yang kita pelajari dari John Holland, salah satu pakar psikolog dari Amerika, dan ini yang kita pelajari ketika saya dulu kuliah di profesi psikolog. Yang pertama itu yang kalian sekalian ketahui itu dari Riasek itu adalah singkatan dari kata-kata ya. Yang pertama itu adalah R, kan Riasek berarti R. Artinya realistik. Realistik itu orang-orang lapangan. Nah, kalian harus tahu kalau misalkan orang lapangan, pilihlah jurus-jurus lapangan, jurus-jurusan yang banyak di lapangan. Kemudian investigatif, orang-orang yang suka pemikir gitu ya, kayak jurusan politik, hukum dan lain sebagainya. Itu harus ditentukan juga. Orang yang artistik, orang-orang yang suka seni, itu kalian harus gali juga seninya sampai sejauh mana. Kemudian sosial, sosialnya mau di mana gitu, mau yang bidang yang bisa berhubungan langsung dengan masyarakat atau bagaimana, itu kalian harus tahu juga. Kemudian enterprising, yang terakhir itu ada konvensional. Konvensional ini bisa orang-orang yang teliti atau detail gitu ya. Nah, itu cara milih jurusan. Kemudian yang ketiga, sebelum berangkat ke India itu adalah melihat kampus-kampus yang bisa disetarakan ijazahnya. Jadi jangan sembarangan kuliah ke India. Jadi kalian harus lihat dulu di websitenya Kemendikbud atau Kemenak atau Dikti lainnya. Kalian harus lihat ini ijazah bisa disetarakan enggak gitu. Ini ijazah bisa dibawa nggak ke Indonesia, bisa digunakan nggak di Indonesia. Ada beberapa case kayak teman-teman saya di luar negeri, saya tidak sebut India ya, tapi di luar negeri lainnya itu yang ijazahnya tuh nggak bisa gitu. Ketika balik ke Indonesia mereka disuruh kuliah lagi untuk melengkapi KRS yang kurang gitu ya, SKS yang kurang seperti itu. Nah, kalian harus lihat di India
kampus-kampus yang bisa disetarakan gitu. Caranya dengan membuka website-website yang sudah saya cantumkan di sini. Ada ijazah lnkemendikbud.go.id, ada diktis.kemenak.go.id, ada lldikti5.kemendikbud.go.id. Kalian lihat kampus-kampus yang kalian tuju dari yang kalian rinciin 5 tadi sesuai dengan ranking di India, apakah ini bisa disetarakan atau enggak, itu penting ya. Ingat tuh, harus di-remember. Nah, caranya untuk melihat kampus di India itu bisa disetarakan atau enggak ijazahnya, itu buka di website ijazah lnkemendikbud.go.id. Nah, di sini tuh ada home, ada ini ya, ada menu-menunya. Jadi kalian klik home, kalian pencarian data, kemudian masuk kepada pencarian perguruan tinggi. Kalian lihat di sini, pilih negaranya negara India. Nah, ketika kalian memilih negara India, maka akan muncul berbagai kampus yang sebelumnya sudah ada mahasiswa Indonesia yang belajar di sini, dan kemudian ijazahnya sudah disetarakan. Nah, salah satu dari kampus-kampus yang ada di India yang bisa disetarakan ya yang ada di layar teman-teman semuanya. Seperti Alagappa University, Aligarh, All Indian Institute of Medical Science. Ini yang program studi, ini artinya berbagai macam program studi yang sudah pernah disetarakan ya, yang pernah disetarakan ijazahnya, have done already to be degree equivalency, and especially for the social emergency, that's like Aligarh Muslim University ada 22 program studi, 22. Kemudian ada Andhra, ada Amity, ada Annamalai, ada Anna University, Banaras Hindu University, kemudian ada Bangalore, ada Bidan dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah kampus-kampus yang pernah disetarakan dan bisa disetarakan ijazahnya ketika kalian balik ke Indonesia setelah belajar di India. Dan kalau misalnya kampus baru gimana Kak? Apakah bisa disetarakan? Bisa, tapi melalui proses yang sangat-sangat lama. Proses yang sangat-sangat panjang dan menunggu waktu yang sangat lama ya. Udahlah di India itu menunggu ijazah banyak waktunya, atau we spend a lot of time for taking the certificate in the end. So we're back in Indonesia again, and especially of that, you spend it your time again alone for taking the certificate from Indonesia. It's a very difficult things for you. Jadi itu karena difficult things, susah gitu ya untuk kalian melakukan hal tersebut sering. Oke, nah seperti itu ya. Jadi harus melihat. Nah, kemudian ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang beasiswa ICCR. Nah, beasiswa ICCR ini seperti saya jelaskan bahwa beasiswa ICCR ini di bawah naungan dari Badan Hubungan India Indonesia ya. Jadi memiliki sekitar 3.000 beasiswa yang ditawarkan setiap tahunnya dengan 21 skema, tapi skema yang ditawarkan di ICCR itu cuma ada 6 skema. Jadi nanti kalian lihat tuh skemanya. Nanti ketika kalian buka portal, di situ ada beberapa skema yang bisa kalian lihat di website ICCR-nya. Ada skema untuk undergraduate, postgraduate, atau postdoktoral dan lain sebagainya. Itu kalian harus lihat di situ dan fokus biar tidak salah. Ya. Nah, kemudian ICCR ini juga kalau dari tahun saya kemarin 2023 itu kuotanya cuma 20 orang. Namun sebelum saya itu masanya senior saya yaitu Pak Amin yang saat ini sedang mengambil PhD di Delhi University, itu hampir 40 orang yang dapat ICCR dari 6 skema tersebut. Nah, ini kesempatan kalian sebenarnya untuk bisa ya mendobrak kali aja kan dengan adanya hubungan diplomatik 75 tahun Indonesia-India di tahun ini. Semoga aja di bidang pendidikan ini India memberikan kuota lebih kepada mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar di India gitu ya. Semoga amin, itu doa terbaiknya buat tahun ini gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih yang kira-kira kalian dapat ketika kalian nanti mendapatkan beasiswa ICCR? Ini spill dikit-dikit aja lah ya. Nah, biasanya untuk S1 nih, untuk stipendnya itu uang bulanan ya guys. Jadi uang kuliah kalian sudah dibayarin, kemudian kalian juga nanti dikasih uang buku, dan kalian dikasih uang bulanan. Uang bulanannya itu per bulannya biasa kalian dapatkan kalau S1-nya itu sekitar 18.000 rupiah. Berarti sekitar kalau
3.600.000 gitu ya. Ya saya hitungnya gitu aja, hitung full aja gitu ya, hitung genap aja. Jadi sekitar 3.600.000 itu per bulan, itu untuk uang bulanannya aja. Kemudian ya 3.800.000 ya, sorry 3.800.000. Kemudian ada house rent itu uang sewa kamar ya, karena saya juga tinggalnya seharusnya kita dapat asrama kan, tapi bagi kalian yang tidak mau tinggal di asrama karena nggak mau gabung dengan mereka orang India asli gitu ya, karena ya you know it, something like different things about cultures and our daily life in every day, so that is very difficult for them to get in one room, completely have the mates for it. Jadi kayak complicated lah. Ya, jadi nanti kalian dapatkan itu 5.500 itu kalau kalian misalnya dapatnya di yang tidak kota besar ya. 5.500 itu tidak kota besar. Nah, kalau misalnya di kota besar biasanya dapatnya 6.500. Soalnya saya sama teman saya Kak si Hairunisa yang saat ini di Jamia yang tinggalnya di Delhi kota itu beda dengan saya yang tinggalnya di Aligarh karena biaya kosnya juga sangat berbeda jauh antara langit dan bumi. Kalau misalnya dia per bulannya sekitar 7.000 atau 1.500.000, saya itu cuman 500.000 per bulan, itu udah komplit gitu kan. Nah seperti itu. Suara bocor, tolong Abdurrahman, please mute your voice. Kemudian ada dapat uang kontingen grant, ini nggak berlaku di tahun ini, I think. Terus ada project. I'm sorry, Abdurrahman, can you mute yourself? I didn't focus on it. Oke, kemudian ada postgraduate untuk S2 dan S3. Untuk uang bulanannya itu S2 itu 20.000, ya atau sekitar 4 juta sampai dengan 5 juta lah ya. Kalau misal kalian digabungin dengan uang house rent atau uang kos, uang asrama itu 25.000 atau sekitar 5 juta lebih kalian dapatkan per bulannya. Untuk S3-nya itu dapat kalau sekarang S3 saya kurang tahu ya S3 ya, tapi kalau Pak Amin sendiri itu S3-nya 30.000 lebih atau sekitar 7 jutaan lah per bulannya. Itu yang kalian dapatkan nanti ketika kalian menjadi awardee ICCR. Kemudian berkas yang kalian akan submit nanti di beasiswa ICCR itu ada pas foto latar belakang putih, kalau bisa rapi ya. Aku tuh selalu menekankan tuh dimanapun ya. Soalnya saya kan menerima beberapa beasiswa kayak Turki Bursary, Romania, kemudian saya juga lulus di Kazakhstan, lulus di Malaysia International Scholarship, lulus di Brunei Darussalam Government Scholarship. Namun tidak saya ambil berhubung karena pengumumannya sangat lambat dan ICCR lebih duluan, jadi saya ambil yang sesuai juga dengan basic my interest and talent. Jadi saya ambil ICCR. Yang saya tekankan itu kerapian, teman-teman, kedetailan. Detail itu sangat penting kalau misalnya kalian pengen daftar beasiswa apapun. Karena saya kemarin waktu kuliah di UIN Sunan Kalijaga, sekarang masih jalan S2 saya ilmu syariah di UIN Sunan Kalijaga, saya pakai beasiswa BIB, beasiswa Indonesia Bangkit, yaitu LPDP Kemenak. Saya sekarang masuk ke semester 3, sedang menyusun proposal untuk tesis saya di UIN Sunan Kalijaga. Itu berbarengan tuh dengan temannya Kak Rahayu Pratiwi, namanya Divia, kalau nggak salah dari HTN juga gitu ya. Nah itu saya satu kelas sama beda, dia jurusan hukum keluarga, saya di hukum tata negara konsentrasinya. Nah hal yang saya tekankan itu adalah kedetailan. Detail itu sangat penting. Detail, kemudian rapi, kemudian lengkap, pokoknya kayak gitu. Itu penting. Saya itu orangnya perfeksionis ya, tapi perfeksionisnya di dalam hal pekerjaan dan dalam hal itu. Tapi kalau dalam kehidupan ya saya as usual, biasa aja gitu ya. Tapi perfeksionis itu penting sebenarnya. Nah seperti itu. Ada pas foto, ada paspor, ada KTP, ada TOEFL. TOEFL ini opsional ya teman-teman ya. TOEFL itu bisa pakai prediction. Nah teman-teman yang butuh TOEFL prediction yang diakuin di ICCR dan emang banyak sekali orang-orang ICCR yang pakai, nanti boleh DM ke Instagram saya bisa bantu teman-teman ya di TOEFL, khususnya TOEFL prediction. Tapi kalau TOEFL ITP, jika teman-teman membutuhkan gitu ya, DM saya juga gitu boleh. Seperti itu sekalian promosi, gak apa-apa ya.
Kemudian terjemah ijazah, ingat diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Nanti itu di grup nanti kita bakalan share nomor penerjemah tersumpah yang biasa kita gunakan gitu ya untuk mendaftar beasiswa dan sudah diakuin gitu secara akta notarisnya sudah bagus, sudah diakuin. Karena kendalanya nanti kalau kalian lulus pun dengan penerjemah tersumpah yang biasa, namun ketika kalian pengen apostil kalian tidak terdaftar si penerjemah tersumpah tersebut, maka kalian gagal gitu. Itu bahayanya ya. Jadi harus cari penerjemah tersumpah yang emang sudah biasa digunakan oleh orang-orang ICCR. Kemudian medical fitness itu sudah ada formnya, tinggal kalian download, kalian pergi ke klinik saudara kalian, ya kan, kalau kalian nggak mau cek medical check up, karena medical check up itu mahal, makanya kalian datang aja ke klinik kalian yang kalian kenal, kemudian yang kalian ketahui, atau puskesmas terdekat nggak apa-apa, kalian ini aja gitu ya, ngobrol-ngobrol, minta stempel, ditanda tangan, itu udah beres tuh, udah aman. Ya, kemudian esai itu tidak lebih dari 500 kata. Esai ini nanti kita ada bimbingannya, jadi nanti ketika di share voting, kalian mau bimbingan apa, nanti kita akan ada bimbingan setelah webinar ini, jadi kita nggak muluk-muluk setelah webinar ini fix selesai, blast hilang nggak, kita akan membimbing kalian sampai kalian apply beasiswa ICCR ini. Kemudian ada suara bocor dong. Ada recommendation letter ini bisa dari siapapun, ya ingat, bisa dari siapapun, mau itu dari orang, asalkan jangan orang tua, kalau bisa orang yang bergelar, yang memiliki jabatan kalau bisa gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau lanjut S2 di India, usahakan kalian harus mendapat sertifikat itu dari orang yang memiliki gelar profesor ya. Kalau pengen S2, kalau pengen S3 juga profesor. Nah, kalau pengen S1, kalau bisa kalian harus mencantumkan orang yang memberikan rekomendasi itu bergelar master atau doktor. Biar apa? Biar terlihat lebih legal dan lebih memiliki substansi yang jelas gitu ya. Jadi rekomendasi letter seperti itu. Boleh nggak dari kepala sekolah? Boleh. Boleh nggak dari najar masjid yang memiliki gelar? Boleh. Boleh nggak dari pembimbing skripsi? Boleh. Boleh nggak dari atasan kerja? Boleh. Semuanya boleh, asalkan memiliki kompetensi yang jelas. Itu penting, digarisbawahi. Kemudian ada motivation letter. Motivation letter ini boleh nanti ditulis, ya kan? Kemudian ada CV, ini nggak kelihatan ya. Ada CV, ada sertifikat pendukung. Nah, sertifikat pendukung itu bisa kalian gunakan sertifikat kalian lomba, sertifikat kalian yang lain-lain lah, pokoknya yang memiliki hal yang akademik. Kemudian yang terakhir itu kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini kalau bisa nanti kita ada bimbingannya juga bagaimana kurikulum vitae yang bagus bagi mahasiswa yang ingin daftar ke ICCR ini. Saya agak lama dikit nggak apa-apa ya, nanti Mbak Rizky atau Mbak Rizky mau nambahin, agak lama juga nggak apa-apa, ternyata nggak bisa 10 menit guys. Berkas tambahan beasiswa ICCR ini bisa seperti ini ya, bisa JMAT buat MBA, tapi ini biasanya kondisional, dilihat kampusnya, apakah emang kalau pengen ambil MBA di berbagai kampus yang ada di India itu membutuhkan sertifikat JMAT atau tidak, itu nanti kalian lihat ya di website kampusnya, apakah dia membutuhkan atau kalau mau lanjut S3 biasanya ada proposal research ya, PhD itu dicantumkan, nanti dimasukkan ke berkasnya. Kemudian portofolio bagi jurusan kesenian yang pengen ambil jurusan seni tari, seni suara, alat musik tradisional India dan lain sebagainya, biasanya tuh ada portofolio. Nah, dan portofolio ini bisa kalian lihat nanti di Google atau di YouTube, itu portofolio itu banyak jenisnya, menyesuaikan dengan seni yang kalian ambil. Seperti itu. Nah, untuk pendaftar S1 teknik, nah, itu wajib ya, berasal dari SMA dengan jurusan sains dan sudah belajar matematika gitu ya, seperti itu. Kemudian timeline pendaftaran beasiswa. Nah, karena beasiswa ICCR itu biasanya dibuka aja tanggal 20 Februari, biasanya bagusnya website itu sekitar pertengahan bulan Maret, biasanya gitu. Maklum, ICCR ini banyak banget hunternya dari berbagai negara ya, sekitar puluhan negara yang hunting beasiswa ICCR. Dan oleh karena itu biasanya websitenya error di awal-awal, jadi kalian harus bersabar, banyakin doa lagi gitu ya. Kemudian pendaftaran, seleksi kampus, seleksi kedutaan, pengumuman persiapan keberangkatan, pelaporan kampus. Nah, untuk skema yang saya alami di tahun kemarin,
Yang pertama kita daftar berkas. Ketika daftar berkas itu kita menunggu. Nah, di dalam hal menunggu inilah kalian kuatkan doa sepertiga malam kalian. Kalian banyak berpuasa sunnah, sholat hajat. Kalian lakukan. Ini adalah the power how to can you be worthy of ICCR 2024. Jadi kalau misalnya kamu hanya sekedar usaha saja, itu tidak baik ya. Ya Mbak Rahayu, dikit lagi ya Mbak Rahayu ya. Sabar. Nah ini daftar kampusnya. Kemudian ini cara pendaftarannya. 3 menit lagi Mbak Rahayu. Mohon maaf. Ini ada tutorial pendaftaran beasiswa ya. Yang pertama kalian buka portalnya. Ini portalnya sudah saya bisa kalian lihat. Kemudian kalian isi dulu nanti alamatnya ataupun detail identitas kalian. Kemudian kalian masuk isi satu persatu dari personal detail, education detail, others detail, dokumen, profil, status. Nah, kalian lihat seperti ini ya, teman-teman bentuknya. Ini punya Bang Ashabul Kahfi yang saat ini kuliah di Gujarat ya. Bukan punya saya. Kemudian ada ini, bisa kalian lihat. Pasukan TOEFL juga ada. Ini esainya tidak lebih dari 500 kata. Nanti kita akan ada pelatihan esai, tenang aja. Insya Allah nanti kalian bakalan mendapatkan bimbingan yang sangat baik dari PPI India. Nah ini nama-nama kampusnya itu seperti itu. Usahakan jurusan yang diambil itu sama dengan linearitas kalian ya. Kemudian masukkan seperti ini nilainya. Itu kalau misalnya kalian masuk S2 berarti ijazah SMP, SMA, S1. Kalau S1 berarti SMP, SMA gitu ya. Kalau S3 SMP, SMA, S1, S2. Kemudian seperti ini. Dan ini dia berkas-berkasnya, ada permanent unique ID itu KTP, paspor, kemudian nilai SMP, SMA, S1 gitu ya, medical fitness, English translation, itu TOEFL dan lain sebagainya. Kemudian any other documents itu sertifikat prestasi. Seperti itu ya, teman-teman. Dan insya Allah setelah itu kalian dapat email. Nah, tips dan triksnya yang pertama kalian harus lakukan itu konsen dengan CV, esai, dan terakhir daftar tepat waktu. Thank you so much for this time. I'm sorry because I take your time for long. And the last, Wallahumma fiqh ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's thank you so much, Mr. Karim, telah menyampaikan skema beasiswa ICCR dan juga tips and trick. Jadi kalau tadi poin yang pertama kita tahu bahwa beasiswa ASEAN Nalanda Scholarship itu beasiswa yang khusus skemanya, ICCR ternyata skemanya adalah skema internasional. Jadi teman-teman mulai dari sekarang nih ya, pilih yang mana nih kira-kira ya kan? Nah, tanpa memperpanjang kalam lagi, kita masih punya satu pemateri yang luar biasa seperti yang telah tadi saya sampaikan di CV terlebih dahulu. Beliau merupakan mahasiswa MSc Digital Society dari IIT Bangalore, Mbak Rizky Mutkiah selaku awardee Kominfo dan akan menyampaikan skema beasiswa Kominfo di India. Kepada Mbak Rizky Mutkiah MSc yang akan menyampaikan Kominfo beasiswa, saya persilahkan. Silahkan Mbak. Iya, siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini masih pada semangat ya? Ya, bentar. Aku izin share screen dulu. Apakah ini sudah visible, teman-teman? Yes, visible, Mbak. Oke, sebentar. Iya, sebelum aku mulai, perkenalkan, aku Rizky. Saat ini aku belajar di MSc Digital Society Triple IT Bangalore dengan beasiswa Kominfo. Jadi beasiswa Kominfo ini beasiswa dari pemerintah Indonesia ya, dari Kementerian Kominfo. Dan saat ini di mahasiswa Indonesia yang ada di Triple IT Bangalore ada 2, aku dan juga Mbak Reta. Sebenarnya ada satu lagi yang harusnya sudah datang di tahun ini, cuman karena kemarin ada sedikit perubahan course gitu, jadi datangnya nanti di bulan Juni. Ya, jadi ini adalah Triple IT Bangalore ya, sekilas gambaran
Ya. Oke, sekarang kita masuk ke beasiswa Kominfo. Jadi, beasiswa Kominfo ini adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Tujuannya adalah untuk mendukung agenda dari pemerintah Indonesia ya, dari Pak Jokowi saat itu, yaitu intinya untuk akselerasi digital. Akselerasi digital ini dalam segala aspek ya. Jadi, nggak cuma untuk masyarakat tapi juga untuk pelaku-pelaku digital gitu. Beasiswa ini terbuka untuk ASN, TNI, Polri, dan juga masyarakat umum. Di sini juga tersedia untuk instansi swasta ya. Intinya beasiswa Kominfo itu untuk orang-orang yang memiliki pengalaman kerja di bidang TIK atau juga pelaku startup lokal gitu. Jadi berbeda dengan beasiswa ICCR atau beasiswa ASEAN Nalanda, jadi aku bisa bilang beasiswa Kominfo ini benar-benar beasiswa targeted ya. Jadi penerimanya itu targeted audience, di mana kalian harus memiliki pengalaman kerja di bidang TIK selama 2 tahun. Nah, di sini ada website terkait Kominfo dan juga ada YouTube webinarnya dari Kementerian Kominfo langsung. Ini adalah cakupan beasiswa Kominfo untuk di luar negeri ya. Teman-teman bisa dapat dana pendidikan berupa tuition fee. Tuition fee itu kayak biaya per semesternya udah dibayarkan. Teman-teman nanti juga dapat tunjangan buku dan juga bantuan tesis kalau untuk yang mau ambil tesis. Teman-teman juga bakal dapat biaya hidup bulanan atau stipend, terus biaya pendaftaran kampus kalau misalnya ada. Cuman enaknya kalau di Triple ITB ini lagi pakai bot ini nanti kalau tolong di-mute ya. Ada yang bocor, Mbak Citra dan Vivo. Mbak Mirna juga. Ya, jadi di sini ada biaya pendukung berupa transportasi PP juga, pembuatan visa, IELTS, TOEFL, dana kedatangan, yang nanti intinya bakal dikasih ke teman-teman ketika teman-teman sudah sampai di India untuk pertama kali. Kemarin udah aku update di websitenya, bukan website ya, di IG-nya Kominfo itu sudah akan dibuka beasiswa ini. Jadi pembukaannya biasanya Februari-Maret, pendaftarannya Februari-Maret, seleksinya Maret-April, pengumumannya Mei sampai Juni, dan perkuliahannya dimulai bulan Juli. Jadi teman-teman stay tune di IG-nya BPSDM Kominfo terkait pembukaan beasiswa ini. Ini adalah skema pendaftarannya. Jadi teman-teman memilih tipe beasiswanya dalam negeri atau luar negeri. Ya kalau ke Triple ITB ya berarti luar negeri ya. Terus habis itu data diri dan beasiswa itu diisi, berkas, lalu daftar. Sorry, mungkin bisa di ini ya, di mute dulu kakak-kakak, Mbak Citra, Mbak Mirna. Operator dong, operator tolong di unmute, di mute maksudnya. Alright, thank you. Nah, ini adalah persyaratan umumnya ya, seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, udah aku spill di awal. Of course harus warga Indonesia dan memiliki latar belakang kerja selama 2 tahun di sektor teknologi informasi dan komunikasi, atau misal teman-teman punya bisnis startup seperti itu bisa daftar juga. Ini ada batasan usianya, dan teman-teman belum memiliki gelar S2 atau tidak menerima beasiswa lain. Selain itu, teman-teman mendapatkan izin pejabat yang berwenang bagi teman-teman yang PNS, atau teman-teman dapat surat rekomendasi dari atasan atau surat izin untuk cuti atau ya gitulah dari atasan. Terus ya itu tadi memiliki
pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terus ini ya minimal IPK-nya untuk S1, TOEFL ITP minimal 530, IELTS-nya minimal 6,5. Terus memenuhi persyaratan khusus dari perguruan tinggi yang dituju. Ini juga ada website Kominfo untuk luar negerinya. Dan ini adalah persyaratan khusus dari Triple IT Bangalore. Di Triple IT karena Kominfo sudah ada Memorandum of Understanding dengan Triple IT Bangalore. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lolos seleksi dari Kominfo-nya, itu nanti bakal dibantu untuk daftar di Triple ITB-nya. Maksudnya kayak difasilitasi gitu. Jadi Kominfo-nya yang menyediakan tempat untuk teman-teman bisa melakukan seleksi ini. Di mana seleksinya adalah kemampuan bahasa Inggris, TPA bahasa Inggris, habis itu nanti bakal ada wawancara dari admission team Triple ITB. Aku bisa bilang ini nggak susah sih ya selama teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, terus TPA-nya juga baik, dan wawancara dari admission Triple ITB-nya juga terkait ya kayak kira-kira rencana ke depan teman-teman untuk kuliah di Triple ITB itu seperti apa, kayak gitu. Terus pengen belajar apa di Triple ITB. Kalau misalnya teman-teman sudah well prepared, insya Allah bisa lolos. Nah, ini ada beberapa tips gitu ya, gimana caranya agar teman-teman bisa lolos beasiswa Kominfo. Jadi yang pertama, dokumen yang perlu disiapkan adalah surat rekomendasi, di mana surat rekomendasi ini bisa ada dua yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama bisa dari atasan kerja, yang kedua bisa dari dosen pembimbing, atau mungkin kalau misalnya teman-teman pernah kolaborasi research gitu dengan dosen, itu bisa menjadi recommender gitu ya. Ijazah atau transkrip dalam bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, dan juga outline. Outline ini semacam motivation letter. Jadi enaknya di Kominfo ini adalah outline-nya itu nggak ribet gitu, cuman 1 halaman doang. Nah, gimana caranya biar dalam 1 halaman ini teman-teman bisa dapat beasiswanya gitu ya. Intinya ketika menulis outline, karena di situ kita dibatasin cuma 1 halaman gitu ya, pastikan di situ tertulis your contribution. Jadi kayak kira-kira nanti teman-teman ketika dapat beasiswa ini mau ngapain gitu. Oh, saya ingin belajar tentang mata kuliah ini, dan setelah kembali saya ingin mengembangkan ini sesuai dengan bidang keahliannya teman-teman. Ya, jadi untuk bisa menuliskan ini, di sini aku kasih tips ya, misalnya kayak teman-teman menemukan permasalahan apa, terus habis itu kenapa isu tersebut penting untuk diselesaikan, terus cara menyelesaikan isu tersebut bagaimana, ini teman-teman bisa lihat di kurikulum yang ada di jurusan yang dipilih. Setelah itu, kontribusi setelah kembali ke Indonesia, di mana itu harus reachable dalam artian ya itu masuk akal gitu, masuk akal dan bisa dilaksanakan. Jadi bukan sesuatu yang muluk, bukan sesuatu yang wow, aku ingin mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik. Nah, tapi kan itu masih general ya. Mengubah Indonesia yang lebih baik itu yang seperti apa? Ya itu tadi sesuai dengan expertnya teman-teman di bidang yang teman-teman bisa gitu. Terus habis itu harus convincing dan juga confidence. Jadi nanti pasti bakal ditanya gitu, kenapa India gitu, kenapa Triple ITB. Terus habis itu nanti juga bakal ditanya, terus kalau di sana makanannya nggak cocok, bagaimana? Terus kalau misalnya kangen rumah, bagaimana gitu. Jadi intinya teman-teman harus benar-benar menjawabnya itu dengan tenang dan juga meyakinkan. Oh ya, saya memilih India karena saya sudah melakukan research di Triple ITB. Ada beberapa course yang saya rasa course ini bisa
saya kembangkan bisa membantu saya untuk mengembangkan ini. Jadi ketika menjawab itu kayak tek 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 kayak gitu. Jadi orang yang well prepared sama orang yang masih kayak nervous itu kelihatan ya. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman udah well prepared sih insya Allah aman. Dan ini juga hal penting ya, maksudnya research itu adalah hal yang paling penting sebelum teman-teman memilih untuk kuliah di mana dan beasiswa apa yang harus dipilih. Ya karena ya apa ya, berdasarkan pengalaman pribadi, dulu aku mikirnya halah pasti gampang lah, maksudnya ya aku sudah research gitu, tapi ternyata ketika aku sampai di India ada banyak sekali hal-hal yang membuat aku takjub yang aku akan ceritakan setelah ini. Ya, jadi apa sih sebenarnya digital society itu? Gitu ya. Ini adalah maskotnya Triple ITB, Thinker Statue, di mana diharapkan mahasiswa Triple ITB itu intelektual tapi juga tech savvy. Ya, jadi ini adalah course yang disediakan untuk Triple ITB. Ada tiga ada tiga specialization. Jadi teman-teman yang memiliki minat di bidang research and policy studies atau data driven digital design dan juga human centered design, teman-teman bisa mengambil jurusan ini. Di sini ada beberapa course yang bisa menunjang expertise di bidang tersebut, di tiga bidang itu ya, di research and policy, data driven, dan juga human centered design. Nah, ini adalah career opportunities yang bisa teman-teman ambil gitu ya, bisa jadi data analyst, policy researcher, user or UX researcher, business analyst, research consultant, product manager, dan product analyst. Ini beberapa profesor kita gitu ya. Kebanyakan profesor di Triple ITB itu lulusan US, lulusan kampus di US dan juga Europe. Jadi you don't need to worry about their credibility karena kampus mereka pun juga bergengsi ya. Contohnya di sini ada Profesor Balaji itu lulusan dari UC Berkeley. UC Berkeley itu dulu ini kampusnya Ridwan Kamil. Di sini ada Prof Priti, Prof Sridhar, Prof Jaya, terus ada juga Prof Srikan. Di sini Prof Srikan itu lulusan dari Cornell University, salah satu Ivy League di US. Terus lulusan Triple ITB juga kemarin dapat ini ya, posisi yang cukup bergengsi di universitas bergengsi juga, seperti yang bisa teman-teman lihat dan juga baca. Di sini menariknya adalah Triple ITB itu khusus untuk kuliah S2 dan juga S3 aja, jadi nggak ada S1. Dan di sini meskipun kuliahnya untuk mahasiswa S2 dan S3, banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa teman-teman join. Jadi ada ekstrakurikuler fotografi, ada klub dances, ada klub music, ada semacam BEM-nya sini, dan juga komunitas untuk pecinta UI dan UX designer. Nah, di sini terkait learning environment India versus Indonesia. Jadi di sini aku akan ngasih a glimpse of my experience ya ketika pertama kali datang ke India gitu. Aku datang di kota Bangalore dan waktu itu aku kaget banget ketika sampai di kampus, ternyata anak-anaknya itu aktif banget gitu. Jadi begitu ada kelas gitu ya, begitu ada kelas mereka itu udah yang nerocos. Jadi kayak ngekat profesor, terus mereka itu berpendapat kalau menurut saya itu kayak gini prof gitu, terus habis itu saut-sautan sama teman-teman yang lain. Jadi itu semacam kayak culture shock, kayak wih gila ya, orang-orang di sini bener-bener aktif banget gitu untuk discuss terkait sesuatu gitu.
Dan di sini profesornya itu memang mengajarkan teman-teman untuk kritis gitu, sehingga teman-teman dianjurkan untuk speak up. Dan untuk bisa speak up, teman-teman harus baca paper, sehingga teman-teman bisa join dan aktif di diskusi ini selama pelajaran gitu ya. Satu yang aku pelajari tentang orang sini adalah sebenarnya setelah aku 1 tahun, 1,5 tahun di sini gitu ya, orang-orang di sini tuh pede, bener-bener pede. Jadi kayak mereka nggak tahu ngomong apa, tapi mereka berani ngomong gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan mereka bakal ngomong ketika mereka tahu sesuatu gitu kan, dalam artian kayak mereka nggak mau salah gitu, takut salah gitu, kayak gimana kalau nanti pendapatku salah gitu. Tapi orang di sini salah nggak salah itu urusan nanti, yang penting ngomong dulu gitu. Jadi itu yang aku pelajarin di sini. Terus challenge-nya ketika di Bangalore ini ada language barrier ya, karena di sini bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris advance gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar IELTS gitu ya, rata-rata kelas katanya yang dipilih itu levelnya udah B2 ke atas. Jadi B2, C1, C2, banyak phrasal verb dan juga banyak idiom. Jadi benar-benar akademik banget gitu. Apalagi ketika paper reading, aduh pusing-pusing deh. Benar-benar kelas katanya kelas kata tinggi gitu. Terus di sini juga ada beberapa yang struggle ya, karena digital society ini sebenarnya kombinasi antara teknologi dan sosial. Ya, jadi kayak jurusan IT, komputer, dan juga jurusan sosial. Jadi di sini itu memang benar-benar untuk interdisciplinary major kayak gitu. Jadi untuk yang social science struggling ketika belajar tentang masalah teknik. Begitu pula sebaliknya, yang teknik struggle ketika harus belajar tentang bagian sosialnya. Jadi ketika harus research kayak gitu-gitu. Terus masalah makanan dan juga weather. Ya, ini ketika kami Agustusan di Mumbai dan di Bangalore. Ya, dan ini adalah di weather di Bangalore ya, atau Silicon Valley of India gitu. Jadi dulu aku kaget ya, maksudnya stigma terhadap India itu kan masih banyak yang berpikiran bahwa India jorok lah, India apalah gitu. Tapi ketika aku pertama kali datang ke sini, aku kaget banget gitu. Aku tidak melihat itu sama sekali ketika di Bangalore. Bangalore itu super bersih. Bangalore itu kota terbesar ketiga setelah Delhi dan juga Mumbai. Bangalore itu aku bisa ibaratkan seperti Bandungnya Indonesia. Benar-benar mirip Bandungnya Indonesia. Jadi di sini weather-nya itu dingin ya, antara 17 sampai 30. Tapi rata-rata itu dingin, menurut aku dingin ya. Dan di sini itu weather-nya itu paling stabil jika di-compare dengan tempat yang lain. Kalau tempatnya Mas Karim dan juga tempatnya Mbak Rizka, itu kalau misalnya panas, panas banget, bisa sampai 44. Kalau dingin, dingin banget, bisa sampai di bawah 10 gitu. Tapi kalau di Bangalore itu paling stabil, paling rendah itu 17, dan paling tinggi itu 30. Jadi weather-nya itu sangat comfy gitu. Cuman bagi aku yang lama tinggal di Surabaya yang panas, di sini itu kedinginan gitu, dan biasanya pakai heater karena nggak kuat dengan dinginnya, meskipun itu cuma 17 derajat gitu ya. Ini adalah teman-teman teman-teman aku, dan aku satu-satunya mahasiswi yang berkerudung di sini. Satu-satunya mahasiswi dari Indonesia yang berkerudung. Tapi di sini aku bisa sholat, meskipun di sini nggak disediakan musola gitu ya. Tapi aku sholatnya di kamar, dan di sini teman-temannya juga open minded. Mereka juga, aku bisa bilang mereka sebenarnya hampir sama dengan orang Indonesia sih ya. Mungkin karena culture-nya juga nggak beda jauh dengan kita. Dan sahabat aku di sini yang pakai kacamata, baju hitam coklat ini, samping kanan. Ya, ini namanya Gaurav. Kita sahabatan, dan dia orang yang
paling bisa aku andalkan. Jadi pokoknya udah bener-bener kayak saudara banget gitu. Aku sahabat dalam artian ya intinya kita udah bener-bener, misal aku butuh uang, dia butuh uang, kita udah sampai setrust itu gitu, trustnya. Ini ada kampus tour, teman-teman bisa lihat di YouTube nanti. Dan di sini banyak sekali festival ya. Ini beberapa teman aku. Ada beberapa festival di sini. Ini ada festival Garba. Terus ini ketika Diwali. Terus ya ini masih Diwali. Dan ini waktu itu kita ngasih semacam kayak free apa ya? Free makanan Indonesia gitu. Free food gitu untuk teman-teman di sini biar bisa mencicipin makanan Indonesia itu gimana sih? Karena di sini kita disediakan dapur oleh kampus. Dan di sini ada beberapa tempat untuk belanja ya, ada namanya Dmart, teman-teman bisa pakai aplikasi Blinkit juga, online groceries. Dan di sini ada kios buah-buahan dan sayuran. Dan ini adalah makanan Indonesia yang kita masak di sini. Ada soto, capcay, sayur asem, ayam goreng. Dan ini adalah transportasi favorit aku, Otto. Jadi kalau misalnya nanti balik ke Indonesia, ini sih yang paling bakal aku kangenin karena aduh, Otto is my favorite. Udah murah, enak, menurutku enak ya. Dan di sini juga health facilities-nya itu juga murah kalau di India. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit gitu, you don't need to worry karena di sini sangat-sangat affordable jika di-compare dengan di Indonesia. Dan ini bersama teman-teman aku ketika kita makan momus. Momus itu kayak somai, bukan somai, dimsum. Dimsumnya sini. Ini kamarnya, kamar di hostel kita. Ya, jadi di Triple ITB itu mahasiswanya harus stay di hostel. Dan ini adalah beberapa senior kami yang sudah lulus gitu ya. Ya, itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Rizky Mutia yang telah menjelaskan tentang skema beasiswa Kominfo. Tadi juga telah dijelaskan bahwa harus ada pengalaman kerja, skemanya seperti apa. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat excited buat teman-teman yang hari ini bergabung. Wah, kira-kira aku harus pilih beasiswa yang mana, apply yang mana, mempersiapkan yang mana. Tanpa basa-basi, teman-teman mungkin sudah banyak yang ingin ditanyakan dari apa yang telah disampaikan 3 pemateri kita yang luar biasa, keren-keren, berprestasi. Dan kalau teman-teman ingin bertanya, sistemnya adalah untuk sesi yang pertama ini ada 3 orang penanya secara raise hand. Dan kita akan buka pertanyaannya dari mulai sekarang. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya yakin ada nih, tapi masih malu-malu. Silakan ditanyakan secara langsung. Ini kesempatan paling beruntung buat teman-teman untuk langsung menanyakan kepada awardee-nya, pelaku beasiswanya nih. Silakan disampaikan tentang kekepoannya. Oh ya, ada Santi. Santi silakan diperkenalkan namanya siapa, dari mana, pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Silakan. Ya, halo, saya Santi dari Surabaya. Saya mau tanya tentang yang untuk Mas Karim, yang ICCR. Saya mau tanya tentang esai sama penerjemah tersumpah. Itu tuh kalau esai itu kita bisa milih apa? Judulnya terserah atau ditentukan oleh ICCR. Terus sama satu lagi, penerjemah tersumpah itu harus yang tersumpah atau bisa lewat dari kampus? Kan ada juga kampus yang menyediakan itu.
Terus sama satu lagi terakhir, motivasi letter sama sertifikat pendukung tuh gimana? Saya soalnya mau daftar juga di CCI selain di SSI. Itu aja sih, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Santi dari Surabaya yang telah bertanya terkait skema ICCR. Kita akan tampung 2 pertanyaan lagi nih secara raise hand. Silakan teman-teman dikeluarkan kekepoannya. Setelah mengetahui skema-skema dari 3 beasiswa ini, Adelia Wulandari, silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Adelia Wulandari. Kebetulan saya baru saja lulus di UINSA Surabaya dengan jurusan biologi. Kemudian saya izin bertanya kepada Kak Karim. Pertanyaan yang pertama, mungkin lebih dijelaskan mengenai pandangan Kak Karim, terutama untuk saya sendiri atau teman-teman yang lain, bahwa di AMU atau Aligarh Muslim University, seperti yang kita tahu, berbasis Islamic atau UIN kalau di Indonesia. Mungkin bisa lebih dijelaskan pandangan kita untuk memilih AMU, tetapi kita lebih ke jurusan yang environment atau teknik. Seperti itu, Kak. Kan kalau saya lihat di listnya juga ada di AMU. Kemudian untuk yang kedua, bukan pertanyaan, melainkan mungkin semangat atau motivasi untuk kita, karena yang saya lihat peminat untuk ICCR tahun ini tuh lumayan cukup banyak, dan kuota yang disediakan juga sedikit. Nah, untuk kita pastinya sudah mulai overthinking dari sekarang nih, Kak. Mungkin bisa diberikan motivasinya untuk kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang langsung datang kepada pemateri yang paling ganteng hari ini. Nah, satu-satunya pemateri laki-laki terkait skema ICCR. Oke, kita akan memberikan kesempatan kepada 1 orang lagi. Wah, banyak sekali ternyata hari ini yang mengangkat resennya. Tadi masih malu-malu. Oke, saya akan pilih Febiola. Silahkan Febiola. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Febiola. Jadi saya ingin bertanya tentang ICCR Scholarship juga, Kak. Jika kita misalnya diterima atau lolos dari scholarship ini, berapa biaya yang kita butuh atau yang kita persiapkan untuk sampai nantinya di India itu, Kak? Apakah transportasi kita di cover juga oleh pemerintah atau gimana, Kak? Yang kedua, masalah recommendation letter. Nah, kalau itu formnya ada form khusus dari webnya atau kita sendiri yang ngetik, Kak? Yang ketiga, satu lagi ya, Kak. Apakah ICCR Scholarship ini sama dengan LPDP, Kak? Apakah kita harus mengabdi dulu setelah menyelesaikan studi kita di India itu, Kak? Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah terkumpul 3 pertanyaan di buku catatan saya. Ini pertanyaannya semua menjurus kepada ICCR, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh mbak-mbak yang ingin menambahkan jawaban. Saya persilakan kepada Mas Karimudin terkait skema ICCR. Pertama pertanyaan dari Santi Surabaya, Adelia Surabaya. Terkait esai, penerjemah bersumpah, motivation letter, sertifikat pendukung, pandangan pemateri mengenai Aligarh Muslim, jurusan Sains dan Environment, motivasi, dan juga skema untuk anggaran biaya persiapan. Silakan Mas Karim. Oke, thank you so much for Mbak Rahayu. Nanti mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak tertuju ke Mbak Rizky dan Mbak Rizka ya. Nanti kita buka pertanyaan lagi, sesi pertanyaan. Kita banyakkan pertanyaan di sini aja. Oke, baik. Untuk SI, saya jawab dulu dari SI. Is my voice audible? Voice ya? Oke. Untuk SI itu, temanya biasanya udah ditentukan di ICCR itu sendiri. Nanti itu ada rentetan tema. Kalau misalnya teman-teman buka portal, karena untuk membuat esai di ICCR itu biasanya kita langsung ngetik di portalnya. Namun kalau saya pribadi, ketika saya buka portal dan di situ ada temanya, saya tulis dulu di Word, baru saya copy paste ke portal biar saya tahu hitungannya nih.
tidak lebih dari 500 kata gitu ya. Nah, seperti itu biasanya ya hal yang saya lakukan. Untuk tema sudah ditentukan. Namun, kebanyakan dari teman-teman ICCR dari tahun lalu itu ketika bimbingan, itu mereka tuh menceritakan ya udah, who are you gitu loh. What are you, who are you gitu kan. Biasanya gitu mereka kebanyakan menceritakannya gitu. Ya termasuk saya itu menceritakan tentang diri saya, apa yang saya lakukan gitu kan. Hal apa saja yang menjadi problem saya, yang menjadi pusat perhatian saya, terus gimana problem solvingnya. Ya hampir sama kayak Mbak Rizky jelaskan tadi tentang beasiswa Kominfo gitu ya. Namun ini tidak banyak dan tidak panjang gitu. Seperti itu. Kemudian untuk penerjemah tersumpah, case yang saya pernah dengar nih, kalau untuk ijazah tadi itu tidak, kalau misalnya sudah ada terjemahannya dari kampus, yaitu ya sudah gitu, tidak perlu tidak perlu diterjemahkan lagi atau tidak perlu distempel. Namun jika emang pengen lebih legal dan lebih memiliki credibility, maka ya udah dinotariskan aja gitu. Kalau misalnya dari kampus sudah ada Duolingo atau berbahasa Inggris ijazahnya atau sertifikatnya. Namun kalau misalnya yang menjadi kendala itu nanti ketika apostil. Ketika kita sudah lulus, kita mau apostil untuk berangkat ke India. Nah, itu nanti nama kampus kita itu terdaftar enggak di daftar apostil tersebut, Kemenkumham. Kalau tidak terdaftar kan lebih sulit lagi. Kita harus menerjemahkan lagi, memakan waktu gitu. Dan ini yang menjadi problem. Namun, apakah ijazah yang sudah berbahasa Inggris bisa? Bisa. Soalnya itu pernah kejadian di tahun saya. Itu anak murid saya daftar S2 S1 di ICCR dan berkasnya acceptable di Bali, dan terjemahannya itu ya udah, jadi sekolahnya saya suruh cari form di Google bagaimana menerjemahkan ijazah, ya udah mereka terbitkan ijazah Duolingo berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris gitu, dan itu acceptable waktu di Bali. Namun dia gagal ketika wawancara gitu ya. Jadi bisa dari terjemah yang dari kampus gitu. Akan tetapi jika pengen lebih memiliki kredibilitas yang tinggi, maka kalau bisa dinotariskan lagi gitu. Kalau bisa, kalau enggak it's okay gitu. Ya the power of doa lah. Kemudian tema tadi udah terjawab ya. Kemudian pertanyaan tentang apakah ICCR sama dengan LPDP, benar nggak sih? Nah, apakah mengabdi? Setahu saya juga saya LPDP belum sampai sekarang belum dapat panggilan untuk mengabdi. LPDP saya yang di Indonesia, saya kan LPDP di UIN Jogja ya. Saya belum dapat panggilan untuk mengabdi gitu. Abdi kebanyakan. Gitu. Nah untuk ICCR sendiri nggak ada disuruh untuk mengabdi. Ini bebas. Teman-teman setelah tamat dari ICCR kampus di India terserah mau teman-teman lagi pergi ke luar negeri lagi, mau pulang ke Indonesia cari kerja atau pengen kerja di India juga nggak apa-apa gitu. Jadi it's already safe for you. Jadi kayak aman aja gitu. Nggak perlu khawatir lah masalah beasiswa ICCR ini. Dan yang penting lulus aja dulu gitu ya. Itu paling penting tuh. Itu moto tuh. Lulus bisa kuliah di India, betah, setelah selesai lanjut lagi S3 PhD ke Eropa gitu. Karena India ini kan batu loncatan ya. Teman-teman bisa terbang ke Eropa menggunakan ijazah India, dan itu lebih approvable ya daripada kita pakai ijazah yang ada di Indonesia gitu. Itu kesulitan yang pernah saya alamin untuk menembus Eropa. Harus ini, harus itu, harus ini. Tapi kalau pakai ijazah India, kebanyakan senior saya bilang mudah. Gitu ya. Kemudian biaya persiapan. Nggak ada beasiswa yang gratis ya teman-teman ya kalau view. Ya mentok-mentok bilang KIP kuliah itu gratis loh. KIP kuliah itu nggak beasiswa. KIP kuliah itu asisten belajar. Makanya gratis karena dia asisten belajar. KIP kuliah itu bukan beasiswa. Jadi kalian jangan menganggap beasiswa yang ditawarkan luar negeri itu semuanya gratis ya. Jangan seperti itu ya. Nah, pasti ada persiapan TOEFL, sekali tes TOEFL itu ITP 570.000, itu belum tentu dapat nilai 500 ke atas ya. Walaupun ICCR nggak ada minimal nilai, tapi kan ya mahal juga kalau tes kan. Kalau prediction itu ya gampang lah prediction mah.
Gitu. Di bawah 50.000 juga ada kalau prediction, Pak. Nanti bisa DM aku. Kemudian kita persiapan medical check up, persiapan keberangkatan itu ya kalian harus bawa duit mentok-mentok, bawa minimal 5 juta. Untuk apa? Itu untuk hidup kalian selama 1 bulan sebelum kalian dapat uang SSCR gitu kan. Karena SSCR itu Masya Allah menunggu untuk cairnya ya ketika kalian sampai ke India. Tapi nggak usah khawatir, sekali cair kalian langsung jadi kaya raya gitu ya. Kalau misalnya awal-awal datang ke India kita nunggu nih prosesnya panjang, ini itu nerbitin ATM SBI India ini itu lama gitu ya prosesnya, ya mentok-mentok sebulan lah gitu ya. Setelah sudah dapat langsung jadi kaya gitu karena cairnya langsung banyak gitu, dihitung ketika kalian sampai ke India gitu kan. Jadi persiapannya 5 juta lah buat biaya makan, biaya hidup di India mah murah, makan biryani sehari 30 rupiah juga udah cukup gitu ya, makan ada parata, makan cola bature, makan apa lagi panipuri ya udah kenyang lah, modal sehari 10.000 udah cukup gitu ya. Kemudian apa lagi tadi itu ya bawa teman-teman 5 juta lah. Untuk tiket PP itu dikasih ya, kalian bakal ditelepon tuh. Kalau dari Jakarta biasanya yang nelpon Pak Ajis, halo Karim katanya, oke kamu berangkat tanggal sekian. India kan suka dadakan ya, kamu berangkat tanggal sekian ya, katanya persiapan. Langsung berangkat tuh. Saya tuh hari ini kemarin tuh kejadiannya, saya hari Sabtu balik ke Medan karena saya dari Jogja, karena saya kan di Jogja itu ngajar di Kampung Inggris Jogja dan juga masih ada kuliah sama profesor di UIN. Baliknya ke Medan karena pengen sungkem dulu nih sama mama saya, karena mama saya pengen tahu saya dulu keadaan saya. Saya udah 7 tahun nggak pulang kan, berada di Jawa, jadi saya pulang dulu sebelum berangkat ke India. Kemudian ya udah langsung ditelepon hari Sabtu sore, Karim hari Minggu kamu berangkat ke India. Wah, langsung sorenya lagi pesen tiket berangkat di Jakarta, cetak visa langsung berangkat ke India. Bayangin tuh, makanya harus siap mental ya. Di Indonesia aja sudah diuji dulu mental kita, apalagi di India. Seperti itu. Jadi tiket pulang pergi ditanggung, aman, visa juga ditanggung, semua ditanggung. Intinya kalian persiapan untuk biaya hidup aja selama di India nanti selama 1 bulan. Ya bisa lah kalau punya senior kayak Mbak Rizky di IIT, kayak Mbak Rizka, kayak Mbak Rahayu, Pak Lukman, bisa lah minta Pak Lukman untuk 1 bulan gitu ya Pak ya. Aman. Oke, itu ada lagi pertanyaan belum terjawab. Amu, masalah Aligar, saya jawab terakhir. Aligar itu namanya aja Muslim. Di sini tuh semua jurusan ada, teman-teman. Saya sering di grup tuh saya bilang, Aligar itu semua jurusan ada. Yang nggak ada di Indonesia tuh ada di India. Jadi Aligar. Contohnya jurusan hewan buas itu ada. Kedokteran itu jenisnya banyak. Pokoknya Aligar itu namanya jadi orang Muslim. Bahkan ada terdengar ini ya, terdengar sedikit seliweran berita kalau Aligar tuh mau berubah namanya jadi Aligar University, karena tahu lah ya ada polemik internal apa nggak ngerti lah, yang penting kita kuliah aja di sini ya. Jadi Aligar itu namanya aja Muslim University, tapi orang-orang di dalamnya itu jurusan-jurusan di dalamnya tuh lengkap, super komplit. Kalau kalian lihat di website Aligar itu punya sekitar 180 jurusan lebih di Aligar guys, konsentrasi dan jurusan dari berbagai macam departemen. Jadi ya welcome lah kalau ke Aligar. Itu Kak Rahayu. Just it, thank you. Siap, terima kasih Mas Karim Modin. Kira-kira gimana pertanyaannya, jawabannya? Mohon maaf, Santi Adelia Febiola sudah terjawab? Sudah ya? Sudah ya, luar biasa nih ya tentang ICCR ya, apalagi tentang Aligar. Nanti kalau yang tidak jelas seperti tadi telah dijelaskan, boleh chat di DM Instagram ya. Tadi sudah dijelaskan tuh ya. Oke teman-teman, kita akan buka sesi kedua pertanyaan. Sesi kedua pertanyaan ini juga 3 orang raise hand yang akan dispesifikasikan pertanyaannya untuk ASEAN Nalanda Scholarship dan juga Kominfo Scholarship. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan tentang 2 beasiswa ini, silakan, saya persilahkan. Ni Wayan Satya Safitri. Nah, ini dari Bali nih ya. Silakan ditujukan ke ASEAN Scholarship atau beasiswa Kominfo. Saya mau bertanya ke Nalanda University, Kak. Untuk beasiswa di Nalanda,
saya mau bertanya terkait apakah di Nalanda itu ada jurusan yoga, major yoga and health atau yoga science gitu Kak. Soalnya kebetulan saya S1-nya ngambil di Indonesia itu yoga dan kesehatan di Bali kayak gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali pertanyaannya. Kemudian yang kedua, silahkan. Yang kedua, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Oh, saya pilih saya ya. Helmina Andami. Helmina Andami, raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Kak, untuk yang Nalanda, untuk saya sendiri kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan di S2. Cuman kalau dari S1-nya sendiri saya agak melenceng, nggak linear. Kalau dari background sendiri, saya tekstil tadinya S1 dan S2-nya di teknik material. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, saya sempat searching beberapa university dari India dan kebanyakan yang merekomendasi akan tekstil tuh di IIT. Nah, untuk Nalanda sendiri apakah atau ada ada jurusan dengan tekstil atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua tadi sempat disinggung tentang ijazah yang dengan penerjemah tersumpah. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah ijazah SMA atau SMP-nya juga diikut sertakan diterjemahkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Silahkan di sesi kedua. Ini berkaitan juga sama Kominfo tadi ya, beasiswa Kominfo. Boleh dijawab oleh kedua pemateri kita. Silahkan pertanyaan ketiga di sesi kedua. Silahkan, ada Yufrian dia, silahkan. Halo Kak, tapi saya mau tanya yang ICCR. Oke, silahkan. Oke, nah itu tadi kan mau ambilnya S1. Terus kalau ijazahnya kan ternyata butuh sampai SMP. Apa transkripnya juga butuh dari SMP juga? Oke. Sudah cukup pertanyaannya? Terima kasih. Terima kasih para penanya di sesi kedua, ada 3 orang. Di notes, di catatan saya sudah tersedia 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Nalanda ASEAN Scholarship dan juga ada kaitannya dengan IIT Bangalore tadi. Pertanyaan dari Niwayan Bali, Helmina dan Yufrian tentang apakah ada jurusan Yoga dan Health Science di Nalanda. Kemudian juga dari Helmina, apakah di jurusan itu ijazah bagaimana skema ijazah penerjemah bersumpah? Ijazah yang mana, dari SMP atau SMA? Kemudian kalau Yufrian tadi terkait CCR, transkripnya juga dari mana mulainya? Dari yang SMA, SMP, atau dari S1 aja? Oke, kita akan langsung mempersilakan Mbak Arizka Purnamasari sebagai pemateri untuk menjawab dulu spesifikasi tentang Nalanda International University dan ASEAN Scholarship. Dan dilanjut nanti pertanyaan Helmina bisa dijawab juga ditambah oleh Mbak Rizky Mutkiah. Silakan Pak pemateri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya mau menjawab pertanyaan tentang jurusan yoga and health science ya. Kebetulan di Nalanda ini ada secara spesifik memang program yoga, tapi dia lebih ke diploma certificate, jadi bukan S2, bukan master. Tapi di jurusan Hindu Studies saya share apa aja yang akan dipelajari di Hindu Studies gitu, mungkin agak nyambung juga dengan yoga gitu. Jadi di Hindu Studies kita belajar juga tentang ada Ayurveda juga, terus ada juga tentang Yoga Sutra of Patanjali. Mungkin itu yang agak nyambung ya, bukan agak sih, memang nyambung dengan yoga dan health science dari India kuno gitu. Mungkin kalau tertarik bisa tuh mendaftar master di Hindu Studies.
Kemudian untuk jurusan ini ya tentang tekstil tadi ya, benar ya? Nah, Betul, betul. kebetulan di Nalanda ini belum ada. Untuk jurusannya saya ulangi lagi ya, ada MBA, Manajemen, Sustainable Development and Management, kemudian ada Ecology and Environmental Studies, kemudian ada Buddhist Studies, kemudian ada Hindu Studies, ada World Literature, dan juga yang terakhir adalah Historical Studies. Begitu. Nah, untuk ijazah ini saya menjawab yang untuk ini ya, yang untuk ASEAN Nalanda. Untuk ijazah yang tersumpah itu ijazah plus transkrip juga untuk SMP dan SMA gitu. Dan ini sebenarnya lebih ke biar efektif juga ya sekalian, karena kan translatean tersumpah dari ijazah SMP dan SMA ini tidak hanya diperlukan ketika kita mendaftar ke ASEAN Nalanda, tapi juga lebih jauh seperti persiapan keberangkatan untuk mengurus visa dan lain-lain. Jadi biar sekalian gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka Purnamasari. Mungkin ditambah jawabannya oleh Mbak Rizky Mutia terkait tadi Helminani sebenarnya udah searching nih jurusan tekstil adanya di IIT Bangalore. Boleh dijelaskan mungkin Mbak Rizky Mutia, silakan. Iya, mungkin tadi ada ini ya, Mbak, ada miskonsepsi ya. Jadi sebenarnya jurusan di Triple ITB itu cuman tersedia 4 jurusan, di mana jurusan ini hanya fokus ke engineering. Jadi kayak MSc Digital Society, MTech, ke IT-ITan gitu ya, MS Research, dan jurusannya juga ke IT lagi, kayak data analyst, algorithm or stuff gitu, dan juga IMTech. Jadi memang benar-benar spesifik untuk di bidang TIK aja gitu. Terima kasih. Terima kasih, oke sudah dijawab ya. Nanti di research lagi, nggak apa-apa, di research lagi, di data lagi, mana informasi yang harusnya sesuai nih. Oke, kemudian tadi ada yang bertanya lagi tentang ICCR nih dari Yufrian terkait transkripnya. Transkripnya dimulai dari mana gitu? Silakan Mas Karim. Oke. ICCR tuh minatnya banyak ya. Kemarin aja itu 1000-an untuk yang konsulat Jakarta, untuk yang Dubes Jakarta ya. Kalau yang nggak tahu Medan selalu banyak. Tapi semoga kota. Untuk ijazah, kalau yang pengen daftar dan ijazah SMA. Tuh. Oke, kalau S2 sama dari kurikulum pendidikan di India, grade pendidikan di India gitu. Biar lebih lengkap, lebih complete. Jadi ya kalian harus membuat ataupun mengupload ataupun mensubmit ijazah itu dari SMP, itu lebih baik. Itu semua skema dimulai ini dari SMP. Mau S1, S2, S3 gitu ya. Jadi seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya lagi kepada Niwayan, Helmina, dan Yufrian. Apakah sudah jelas? Halo Kak Yufrian. Oke, Yufrian, apakah ada yang... Sorry Kak, tadi soalnya nyandet-nyandet ya, jadi nggak kedengeran yang awal-awal. Jadi untuk yang S1, kan aku mau daftar S1 tuh. Nah, berarti transkripnya sama ijazahnya itu dari SMP ya? Betul. Ya, benar. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dan Niwayan tadi sudah jelas pertanyaan jawabannya sudah masuk nih ke hati, sudah ngerti atau ada lagi yang mengganjal? Niwayan? Halo, apakah masih ada di forum webinar ini? Oke, kita tanya Helmina ya. Helmina, apakah ada yang masih mengganjal? Atau sudah jelas kira-kira? Mau nanya lagi satu lagi Kak, kalau seandainya ini bebas mau dijawab oleh siapa aja, maksudnya pematerinya gitu. Kalau untuk S3, sistem mencari promotornya di sana bagaimana ya?
Terima kasih. Oke, terima kasih dari Hermina. Ternyata masih ada pertanyaan nih Mbak dan Mas sekalian. Untuk tadi mencari promotor S3, boleh mungkin silakan baik dari Mas Karim, Mbak Rizky, dan Mbak Rizka Purnamasari. Boleh dijawab, silakan. Aku dulu lah ya Mbak Rizky ya, sama Mbak Rizka. Silakan. Oke, promotor itu nggak penting kalau di India, bener nggak Mbak Rizky? Soalnya kita tuh berangkat di sana tuh tanpa promotor guys. Kalau kalian yang mau PhD, soalnya Pak Amin juga salah satu award di ICCR S3 PhD di Delhi University itu promotor itu dapat ketika kalian sudah di India, ketika kalian sudah daftar ulang di kampus. Jadi kalian nggak perlu cari supervisor. Jadi kalau mau yang nggak tahu kalau kayak Kominfo atau untuk Nalanda yang S3 ya, apakah butuh supervisor atau enggak. Tapi kalau skema ICCR sendiri itu nggak ada, kita nggak perlu cari supervisor. Bahkan kalau kalian daftar self finance juga di kampus Aligarh itu kita nggak perlu daftar, perlu cari supervisor dulu. Lulus aja dulu di Aligarh, dapat LOA, berangkat ke sini, baru nanti disuruh pilih supervisornya siapa gitu. Bisa gitu. Thank you. Luar biasa ya, semudah itu loh teman-teman kuliah S3 di India tuh. Mungkin Mbak Rizky atau Mbak Rizka silakan mau menambahkan. Iya, aku izin menambahkan sedikit aja ya, Mbak Rahayu. Jadi kalau untuk S3 ini di India ya berarti ya. Kalau itu aku sebenarnya kurang begitu tahu ya, karena Kominfo saat ini tersedianya masih untuk S2 aja gitu. Terima kasih. Oke, untuk Kominfo masih tersedia hanya untuk S2 ya teman-teman, sudah jelas? Apakah sudah jelas Kak Helmina? Sudah Kak, terima kasih. Terima kasih. Oke, Kak Niwayan dari Bali, apakah sudah jelas tadi terkait ASEAN Nalanda Scholarship dan jurusannya? Oke, karena tidak ada konfirmasi, kita akan langsung masuk ke sesi ketiga ya. Teman-teman, di sesi ketiga ini saya khusus akan membacakan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan pilih 3 pertanyaan yang paling luar biasa. Pertanyaan yang mewakili dari semua tentunya, yang akan dijawab oleh para pemateri kita yang luar biasa. Ada pertanyaan dari Safira Putri. Perkenalkan, nama saya Safira Putri, ingin bertanya, saat kita ingin lanjut S1 ke India dan ijazah belum ada, apa bisa memakai SKL atau lebih baik apply tahun depan saat ijazah ada? Dan apabila kita sudah memulai S1 di Indonesia, apakah tetap bisa daftar dan pindah ke universitas di India jika diterima? Oke, mungkin boleh dijawab dulu oleh mau Mbak Rizka Purnamasari, mau Mbak Rizky, mau Mas Karim, silakan. Tolong dibacakan langsung saja, moderator. Ini dari Ilsa Hidayat. Sekaligus dibacakan saja semuanya, biar nanti materi karena kita dibatasi waktu. Oke, siap-siap. Dari, mohon maaf, Ilsa Hidayat. Ya, sebentar. Saya harus scrolling ini. Mohon izin dibantu Mas Lukman yang Ilsa Baik, Hidayat. saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Ilsa Hidayat. Ini cara melihat jurusan di universitas untuk skema ICCR, ya. Terutama ini untuk Mas Karim. Jadi cara melihat daftar universitas, daftar jurusan di universitas. Terus kemudian dari Moh Irfan, ini untuk S2 ICCR apakah TOEFL-nya boleh pakai prediction, Mas Karim? Ya, itu saja tambahannya. Terima kasih. Oke. Ya, ada satu lagi pertanyaan ini yang lebih menjurus nih. Jadi ada 4 pertanyaan para pemateri. Mohon maaf, satu lagi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. 1, boleh share tips memilih prom esai ICCR yang sesuai untuk kita. Kedua, secara karakter apa yang dibutuhkan agar menjadi awardee ICCR. 3, untuk ICCR apakah perguruan tinggi di Indonesia, negeri atau swasta berpengaruh dalam penilaian menjadi awardee. Silakan dijawab kepada para pemateri. Boleh dari Mas Karim dulu, dari Mbak Rizky, Mbak Rizka, boleh. Silahkan. ICCR mulu ya. Mbak Rizky mau menjawab dulu. Iya, mungkin boleh bentar aja ya, Mas Siap, Karim. silakan, Jadi kalau ya, thank you. Jadi kalau di Kominfo itu enggak ini sih, tidak tergantung dari universitasnya negeri atau enggak, tapi yang dilihat adalah
yaitu tadi pengalamannya teman-teman dan apakah teman-teman memang benar-benar capable ya sesuai dengan experience-nya teman-teman, dan nanti ketika mau kuliah di ITB itu apakah inline juga dengan goals-nya dari pemerintah dan juga kontribusi yang akan teman-teman bawa nanti setelah kuliah. Itu aja. Baik, sudah terjawab. Apakah mau ditambah atau lanjut ke pertanyaan yang lain? Yang tadi bertanya apakah ada ganjalan? Atau sudah cocok nih jawabannya? Kak, saya boleh tambah satu lagi? Oke, sebentar ya. Kita mulai jawab dulu pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Nanti terakhir kalau masih ada waktu, Santi boleh bertanya lagi. Oke? Terima kasih ya. Oke, mungkin Mas Karim silakan untuk dijawab pertanyaannya karena banyak nih pertanyaan untuk ICCR. Silakan. Yang pertama, pakai TOEFL apa aja boleh. Nggak ada batas ketentuan TOEFL apa, dan nggak perlu takut. Karena di sini kan sifatnya itu wajib tapi tidak dicantumkan kriteria TOEFL-nya. Yang kedua, tes ICCR itu ya cuma seleksi berkas, wawancara, terus berangkat. Yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Apa tadi Pak Lukman? Saya lupa jadi ngeblank saya. Jurusan, cara melihat jurusan. Oh, cara Di melihat universitas. jurusan itu sebenarnya paling enak cara melihat jurusan itu ketika kita sudah buka portal. Ketika kita sudah buka portal, kita pilih kampusnya, nanti jurusannya akan keluar sendiri yang disediakan oleh SSIR. Tapi kalau pengen lebih lihat kampus-kampusnya, buka aja website kampus masing-masing, lihat jurusannya di faculties. Biasanya di situ tulisannya tuh academic, international student, kemudian faculties. Nanti di situ banyak tuh mau jurusan apa aja, itu bisa dipilih gitu. Kemudian apa lagi nih? Tentang karakter, secara karakter apa yang dibutuhkan agar menjadi awardee ICCR? ICCR ini ibaratnya goib ya. Kalau aku sih mengatakan itu goib ya. Jadi kriteria khususnya itu nggak tahu dan saya belum tentu pasti. Tapi yang paling jelas adalah berkas lengkap, kemudian apa yang dibutuhkan oleh ICCR terpenuhi, esainya bagus, esainya itu boleh memperkenalkan diri kamu, project-project kamu, hal-hal apa yang sudah kamu solve di perjalanan, itu penting. Nah, itu yang biasanya tuh lulus. Dan untuk diwawancara itu biasanya pakai bahasa Inggris, soalnya nanti yang mau wawancara kalau di Jakarta tuh biasanya nanti Pak Ramkumar. Pak Ramkumar itu adalah atas pendidikan dari Kedutaan India di Indonesia, langsung pakai bahasa Inggris, ya tidak pakai bahasa Indonesia gitu. Nah itu aja Kak Rahayu. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya belum terjawab semua tuh, Mas Karim. Ada katanya untuk ICCR, apakah perguruan tinggi di Indonesia atau swasta tuh berpengaruh? Oh, enggak sama sekali. Tidak sama sekali berpengaruh. Saya daftar ICCR S2 di Aligarh ini tuh pakai ijazah UIN bahkan. Nggak pakai ijazah S1 psikolog saya di UI. Saya pakai ijazah UIN. Jadi aman. Teman saya juga Bang Indra, itu dari Universitas Swasta di Lampung, ada dari IAIN Metro, pokoknya bermacam-macam lah. Tidak ada batasan. Dan mereka juga nggak bakalan tahu ini kampus top atau enggak di Indonesia gitu. Ya dimanapun lah di Eropa juga gitu, nggak bakalan tahu ini kampus top atau enggak. Yang penting berkas lengkap, esainya bagus, rekomendasinya kompetitif, kredibel, dah seperti itu aja. Gitu Kak Rahayu. Oke, terima kasih. Telah terjawab di 3 sesi pertanyaan. Ada 9 orang penanya mewakili teman-teman semua di webinar Beasiswa India tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PPI India tahun ini. Sebelumnya saya memohon maaf karena waktu sudah berakhir. Untuk tadi ada Mbak Santi, boleh ditanyakan secara langsung, ada di grup ya, boleh ditanyakan di grup. Dan mana tahu tadi pemateri sudah sudah ada yang bisik-bisik juga, boleh DM, silakan di DM ya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam lagi nih, tapi sungkan, kita lanjut di grup ya. Kita lanjut di grup, mohon maaf sebelumnya kita tutup sesi tanya jawabnya. Ya, Mbak Rahayu izin bentar. Teman-teman semuanya, sekedar informasi, kami dari Departemen Pendidikan, setelah webinar ini kita akan ada bimbingan, nanti Pak Lukman akan share di grup, yaitu form. Nanti form ini berisi bimbingan yang pengen teman-teman lakukan apa.
apakah esai, recommendation letter, TOEFL, dan lain sebagainya. Jadi setelah ini kita tidak viewer, bablas, habis, tapi kita ada bimbingan di grup, jadi stay tune terus di grup ya teman-teman. Sekedar informasi aja. Terima kasih Kak Rahayu. Terima kasih, wah luar biasa sekali PPI India ini dengan orang-orangnya yang sangat amat membantu untuk teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, ada bimbingannya juga. Nah, setelah selesai ini forumnya, tanya jawabnya telah selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum saya tutup juga, kita akan ada acara di tanggal 1 dan 3 Maret diadakan oleh PPI India bersama PPIDK akan menyelenggarakan kegiatan belajar bahasa Hindi nih. Bagi yang berminat silakan join. Jadi tadi udah tahu beasiswanya, belajar bahasa Hindinya dikit-dikit sebelum berangkat, boleh banget join di tanggal 1 dan 3 Maret. Stay tune terus di Instagram PPI India. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang telah mengetahui kelebihan dan kekurangan beasiswa yang hari ini ada di India. Mohon untuk research kembali, mohon untuk pertimbangkan kembali, dan mohon untuk dipersiapkan dari mulai sekarang. Nalanda ASEAN Scholarship, ICCR, dan Kominfo, dan SIEE. Teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terakhir dari saya hashtagnya, ayo kuliah di India. Terima kasih, saya moderator Rahayu Pratiwi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Rahayu ini udah foto bareng ya? Oh, sudah Mbak. Tadi di awal sudah foto bareng. Oh, aku mau ikut. Mau foto lagi juga boleh. Mau foto lagi juga boleh. Kepada panitia, Mas Lukman, silakan. Ya, silakan. Yuk, kita foto lagi yuk sebelum kita akhiri ya. Ya, sebelum kita akhiri teman-teman, silahkan open cam. Sebelum saya ambil foto teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Setelah ini nanti kami akan mengedarkan Google Form yang nanti dapat teman-teman isi. Kegiatan ini bukan kegiatan terakhir, tetapi nanti kami akan terus membantu teman-teman hingga saat pendaftaran maupun nanti kita juga akan ada kegiatan untuk bimbingan keberangkatan. Jadi saya mewakili teman-teman PPI India kurang lebih seperti itu. Adapun untuk nanti pertanyaan untuk beasiswa ICCR, Nalanda atau yang Kemenkominfo tadi bisa ditujukan ke masing-masing dan kita sudah ada di grup ya. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pemateri, ada Mas Karim, Mbak Rizky, Mbak Rizka, dan moderator kita Mbak Rahayu. Yuk, kita foto dulu yuk sebelum kita akhiri. Teman-teman bisa open cam lagi ya, bentar aja. Ini instruksinya dari Mas Lukman ya? Mas Lukman kayaknya ya. Mas Lukman dikasih aba-aba, silakan. Masih di mute, Mas. Baik, berakhir sudah acara kita hari ini. Apabila nanti masih ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan nanti menghubungi teman-teman PPI yang ada di grup ataupun DM, PC, atau Japri ke masing-masing kita juga boleh gitu. Ya, terima kasih semuanya. Apa Mas Karim? Udah selesai. Kita foto Mas Lukman. Itu boleh, Mbak Rahayu udah foto. Dan nanti tak foto sendiri. Iya, kok gitu sih? Aku belum masuk loh. Gimana? Masa? Ya udah ini terakhir. Yuk. Yang ada Mbak Rizkinya ya. Bener ya, ini di slide 1. Yuk. Sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Nah, udah. Keren Mbak Rizky. Ya, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas dan kami serta seluruh teman-teman PPI mengucapkan terima kasih juga sama semua panitia yang sudah bekerja untuk acara hari ini dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara yang lain. Terima kasih. Jangan lupa 1 sampai 3 Maret belajar Hindi bareng. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rizka, Mbak Rizky, Mas Karim, Mas Lukman. Terima kasih PPI India. Terima kasih. Terima kasih semua.